Assalamualaikum teman-teman, apa kabar kalian semua? Semoga sehat selalu ya. Semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Dilancarkan rezekinya, dilancarkan orderannya, dilancarkan segala urusannya. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Bertemu lagi dengan saya Adi Ojol. Salam Banda Peru, pejuang nafkah, pejuang rupiah, tetap semangat. Oke teman-teman ya, di video kali ini saya mau ngebahas terkait alasan kenapa Grab memperjelas biaya back hemat ya. Jadi seperti yang kita tahu ya, tentang back hemat ini, yang dari awalnya kita nggak bayar sampai bayar sampai diperjelas pembayarannya gitu. Dari kapan sih pembayaran ini diterapkan? Itu diterapkan setelah habis lebaran kalau nggak salah ya, habis lebaran, setelah Grab mengeluarkan BHR itu ya, itu mulai diterapkan back hemat bayar. Terus setelah back hemat itu dikenakan bayar, layanan back hemat dihilangkan dari jenis layanan ya. Jadi kalau driver yang ingin gabung back hemat harus daftar dulu, harus gabung dulu, yaitu cara gabungnya ada di notif atau bisa masuk ke menu telusuri ya, yang gambar lampu itu. Driver dibikin anyap orderannya supaya driver itu gabung ke back hemat. Nah itu awal-awalnya ya kan, di situ dikasih perinciannya. Seperti yang kita tahu ya, Grab itu kalau mengeluarkan program baru atau fitur baru, dia akan bikin anyep drivernya dulu supaya driver mau bergabung ke fitur terbaru itu atau program terbaru Grab gitu. Dikeluarkanlah promo gila-gilaan yang hanya penumpang hanya bayar 7.000 ya, oleh kumis Pak Adam itu. Dan setelah makin kesini di demo lagi kan ya kan, di demo untuk menghapus, katanya penghapusan gaspol, terus penghapusan back hemat biayanya. Memang awal-awalnya ya kita lihat ya di pemerintahan itu, kayak pemerintah itu seolah-olah memperjuangkan haknya ojol ya kan. Terus juga ya pokoknya intinya supaya para aplikator itu bisa menghilangkan atau menghapus biaya-biaya yang di luar 20% itu gitu. Tapi nyatanya langsung Grab menekankan tentang biaya ini, biaya back hemat. Saya pikir setelah di demo terus-terusan ya kan, biayanya akan dihapus. Setelah pemerintah di kantor DPR berdebat ya kan, kayak Pak Adian aja ya kan, menjeberkan semuanya tentang biaya-biaya yang diterapkan ke ojol. Saya pikir akan dihapus tuh biayanya, namun kenyataannya tidak, malah diperjelas. Dan kembali lagi, kenapa sekarang diperjelas sama Grab? Karena Grab ingin mengingatkan driver ya, bisa menyiapkan untuk potongan biaya back hemat di esok harinya. Contoh, kalau dapat orderan back hemat 10 ke atas, kita udah tahu pasti potongannya 20.000 ya kan, driver semuanya udah tahu. Tapi terkadang driver suka lupa. Misalkan contoh yang potongan 8.500 itu dari berapa ke berapa order sih? Yang potongan 13.500 itu dari berapa ke berapa order sih? Dan yang 18.000 itu dari berapa ke berapa order? Nah, makanya Grab di sini perjelas ya. Kalau yang potongan 3.000 itu 1 sampai 2 order back hemat. Yang 8.500 dari 3 sampai 4 order, potongannya 8.500. Yang potongan 13.500 dari 5 sampai 6 order back hemat, itu potongannya 13.500. Yang potongannya 18.000 itu dari 7 sampai 9 order back hemat. Nah itu kadang-kadang memang saya sendiri pun ya kadang-kadang suka lupa. Misalkan kita dapat 6 itu berapa potongannya ya, kadang-kadang suka begitu ya. Diperjelas seperti ini supaya driver ingat. Dan tujuannya apa? Hari ini dapat 9 order back hemat. Driver bisa ngelihat nih, kalau dapat 9 order berapa sih potongannya? Oh 18.000. Nah Grab berharap
Karena udah tahu potongannya segitu, maka driver bisa menyisakan saldo untuk potongan dek hemat keesokan harinya. Dan dek hemat juga sekarang ya, setelah diperjelasnya seperti ini, potongannya itu bukan di dompet tunai lagi, tapi di dompet kredit. Nah gitu. Jadi ini alasan Grab ya. Setelah saya analisa, setelah saya pelajari, jadi alasan Grab itu biar driver bisa menyiapkan saldo untuk potongan dek hemat di esok harinya. Jadi dia bisa ngontrol nih, driver bisa melihat, aduh hari ini gue dapet 4 order nih dek hemat doang ya kan, berarti gue harus nyiapin 8.500 nih buat besok potongan. Jadi itu teman-teman alasannya ya. Kira-kira kedepannya akan dihapus nggak sih bang untuk potongan dek hemat? Menurut saya sih minim kemungkinan untuk dihapus ya, karena ini bukan dihapus malah diperjelas gitu ya. Jadi otomatis kalau udah kayak gini, Grab udah menanam permanen ya terkait biaya back hemat ini. Jadi ya itu tadi saya bilang, kalau mau syukur enggak ya udah. Tapi yang seperti yang sudah saya bahas sebelumnya, kalau kita nggak ikutan back hemat ya kita nggak dapat order. Kalau nggak dapat order nggak dapat penghasilan. Kalau nggak dapat penghasilan berarti nggak bisa setoran ke ibu negara ya kan. Nggak bisa ngondosipin dapur. Jadi otomatis ya udah akhirnya driver pasrah ngikutin aturan yang Grab bikin, walaupun dengan terpaksa. Tapi ya mau gimana lagi gitu. Kalau kita ngeluh terus-terusan juga nggak ada ujungnya ya kan, nggak akan merubah keadaan, karena nyatanya pemerintah juga udah nggak bisa diharapkan gitu ya. Jadi seperti itu teman-teman ya, untuk alasan kenapa Grab memperjelas biaya back hemat gitu. Jadi kembali lagi ke driver, mau tetap bertahan di back hemat atau berhenti dengan layanan back hemat. Walaupun kita nggak ngundurin diri, tapi kita sudah bisa menonaktifkan back hemat ya melalui fitur yang sudah diberikan ya, bisa dimatikan kalau kita memang kagak mau narik back hemat ini gitu. Jadi seperti itu, cukup jelas teman-teman ya. Semoga apa yang saya sampaikan bisa dipahami ya. Oke teman-teman ya, mungkin itu saja informasinya. Kurang lebihnya saya mohon maaf ya kalau memang ada salah-salah kata atau ada salah-salah dalam cara menjelaskannya ya. Setiap orang pasti beda-beda cara menjelaskannya. Tapi ya saya berharap ini bisa bermanfaat dan yang keduanya bisa dipahami ya. Oke teman-teman, sampai bertemu lagi di video saya selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam perjuangan, salam satu aspal.